Nasionalisme. Nasionalisme. Kita mulai dari awal definisi nasionalisme. Yang pertama, dilihat dari secara politis. Definisinya adalah merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan mendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian yang kedua adalah dalam arti sempit, nasionalisme adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagai mana mestinya. Hal ini berbeda dengan definisi chauvinisme. Kemudian dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Lalu bagaimana nasionalisme Pancasila? Nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian mengapa Pancasila? Karena prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, yang kemudian menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian tolak ukur ASN memiliki nasionalisme yang kuat, bahwa ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, dan semua itu tercantum dalam Pancasila, baik itu dalam sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Nah, dari kelima sila itu termaktub dalam fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari ketiga fungsi itu, maka disimpulkan bahwa ASN mampu mengaktualisasi wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya adalah ASN yang berintegrasi. Kemudian pemahaman lebih detail serta implementasi sila 1 dalam Pancasila, yaitu sila pertama, nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Pada gambar dijelaskan bahwa region dan agama dan negara itu kunci membangun negara modern dan demokratis bukan pada ada tidaknya pemisah antara agama dan negara, namun bagaimana membangun relasi agama dan negara dalam ketatanegaraan merupakan pilihan historis. Salah satu kuncinya adalah dengan membuat toleransi kembar. Apa itu toleransi kembar? Toleransi kembar adalah situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas otoritasnya, kemudian mengembangkan toleransi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu bagaimana implementasi sila pertama dalam kehidupan ASN? Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Lalu sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nilai kemanusiaan sama dengan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, nilai-nilai kemanusiaan itu tercantum dalam masyarakat Indonesia, kemudian nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi sila kedua dalam kehidupan ASN adalah dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Untuk sila ketiga, Pancasila Persatuan Indonesia. Nah, ini dimulai dari histori, dari masa purba, bahwa 500 tahun lalu persatuan itu sudah dibangun pada masa purba. Kemudian ada periode masa pra-sejarah Nusantara yang kurang dari 5 Masehi. Pada tahun kurang 5 Masehi ini dimulai masa pra-sejarah Nusantara. Masa pra-sejarah Nusantara kemudian dilanjutkan pada tahun 5 Masehi merupakan masa sejarah Nusantara. Berdasarkan quote Soekarno, yaitu yang menjadi pengikat manusia menjadi satu jiwa adalah kehendak untuk hidup bersama. Oleh sebab itu, selain kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Semangat gotong royong juga dapat diperkuat dengan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan. Kemudian, implementasi sila ketiga dalam kehidupan ASN adalah dengan menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Untuk sila keempat dalam Pancasila, yaitu kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, ini juga merupakan ciri permusyawaratan, bermakna bahwa negara menghendaki mental persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas semangat kekeluargaan di antara keragaman bangsa Indonesia dengan mengakui adanya kesamaan derajat. Hikmat kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis dalam berdemokrasi. Hikmat kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis dalam berdemokrasi. Lalu bagaimana implementasinya? Yang terakhir adalah permusyawaratan dijalankan dengan landasan sila Pancasila lainnya. Permusyawaratan dijalankan dengan landasan Permusyawaratan dijalankan dengan landasan sila-sila Pancasila lainnya, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Implementasi sila keempat dalam kehidupan ASN yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, kemudian utamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mufakat dalam semangat kekeluargaan, itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai kebenaran dan keadilan. Untuk sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada poin ini dimulai dari ekonomi pra-merkantalis, kemudian periode kedua adalah ekonomi merkantalis, dan ketiga adalah ekonomi pasca merkantalis. Merkantalis adalah
Pendekatan merkantilis ini menekankan pentingnya regulasi negara atas perdagangan. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial setidaknya ada dalam 4 kerangka, yaitu mewujudkan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan, mengembangkan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, proses fasilitasi akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Implementasinya adalah perbuatan yang mencerminkan sikap kekeluargaan atau gotong royong, bersikap adil, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasaan terhadap orang lain, tidak boros dan bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke, itu semua terkait dengan nasionalisme.